알고 네가 꼭 믿던 네가 짜라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah. 짜라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maura Pratsa pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita memasuki bab 9 yaitu Managing Files. Dan materi yang akan kita pelajari pada bab ini bisa kalian lihat ada 10. 1. Struktur navigasi pada pad. Perhatikan struktur di sini. Nah, ini yang paling atas namanya slash atau root. Root adalah user dengan tingkatan yang paling tinggi karena dia bisa melakukan apa saja kepada semua directory. Untuk basic kita hanya perlu paham tentang home dan user. Jadi user atau merupakan file atau directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Home merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory nanti akan memunculkan tiap user yang ada pada Linux. Jadi sini saya akan login ke Debian server. Di sini kalian bisa cari files. Nah, di sini ketika kalian itu defaultnya kalian akan langsung diarahkan ke directory home, yang dimana terdapat directory lainnya. Untuk melihat user pada directory, kalian bisa klik order location, lalu pilih yang ini. Oke, di sini terdapat banyak file seperti bin, bot, dev, etc, dan juga home. Ketika saya klik home, di sini dia akan menampilkan nama user saya. Dan ketika saya membuat user yang baru, di sini juga akan terlihat di sini. Kalian bisa juga mengecek parent directory-nya dengan titik 3. Lalu properties. Bisa dilihat di sini belum ada parent directory-nya karena saya belum masuk ke dalam directory manapun. Jadi saya akan masuk ke home terlebih dahulu. Lalu klik titik 3 properties. Parent foldernya adalah slash atau root. Di sini hanya memperhatikan parent folder atau folder yang ada di atas kita. Jadi untuk melihat home atau directory home pada parameter folder seperti ini, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home sini. Lalu klik kembali yang titik 3 properties. Nah, di sini terlihat parent foldernya atau folder Maura ini adalah home. Maka seharusnya saya berada di home/Maura. 2. Navigasi pad. Di sini kita akan mempelajari perintah dasar yang ada pada Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang bisa digunakan pada CLI. Jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi jika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, kalian bisa menggunakan cd. Di sini juga terdapat pwd, di mana ini untuk melihat directory yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, lalu kita meninggalkan Linux untuk beberapa saat dan kita membuka Linux kembali, kita ingin melihat nih sekarang saya berada di folder mana. Lalu ada perintah ls. Perintah ls digunakan untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Semisal saya ingin melihat file apa saja yang ada di directory home. Jadi di sini kita akan langsung coba saja. Jadi di sini kalian bisa menggunakan terminal dan juga membuka aplikasi file. Ketika kita menggunakan file, dia defaultnya akan masuk ke directory home. Begitu juga dengan CLI, dia akan langsung masuk ke dalam directory home. Tandanya yaitu terdapat gambar gelombang seperti ini sebelum $. Sekarang kita akan masuk ke dalam root. Jika di file kita bisa masuk ke dalam order location, lalu pilih yang ini.
Sedangkan kalau dalam CLI kita harus menggunakan perintah su. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam direktorinya root. Kalau di file ini cukup masukkan password saja. Nah, seperti ini kita sudah masuk. Kalau misalkan di CLI kalian bisa menggunakan perintah cd/root. Nah, sekarang kita telah berada di directory root. Bagaimana cara melihatnya? Di sini kalian menggunakan perintah pwd. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada di dalam root. Karena foldernya tidak ada apapun, maka saat saya ls di sini tidak ada apapun. Sedangkan saya akan masuk ke directory home dengan perintah cd/home. Dan sekarang saya berada di home. Ketika saya pwd, kita akan berada di directory home. Jika saya menggunakan ls, dia akan menampilkan folder Maura. Jadi di sini kita akan pastikan melalui file. Di sini saya akan masuk ke directory home. Dia akan menampilkan directory Maura. Nah, bagaimana jika saya masuk ke root kembali? Saya akan ketikkan cd/ dulu, lalu ls. Di CLI kita bisa melihat file-file yang ada dalam user Maura. Kita akan pastikan defaultnya. Bisa kalian lihat di sini filenya sama ya, terdapat bin, etc, dan lain sebagainya. Jadi untuk masuk ke dalam directory kalian harus menggunakan cd/run. Lalu jika kalian ingin melihat sedang di mana, kalian bisa menggunakan pwd. Ini bisa menunjukkan bahwa kita sedang berada di directory run dan melihat apa saja menggunakan perintah ls. 3. Absolute versus relative path. Nah, jadi apa sih absolute dan relative path itu? Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Sedangkan relative tidak diawali dengan slash. Jadi apa maksudnya, mengapa kita harus menggunakan absolute dan relative? Jadi contohnya saya sedang berada di directory home dan ketika saya akan masuk ke bin atau lib, itu saya harus mengawalinya dengan perintah root atau slash, yang dimana ketika nanti saya sedang berada di home dan saya ingin masuk ke directory bin, saya harus masukkan perintahnya yaitu cd/bin, karena directory bin dan lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk melompat ke dalam directory bin. Berbeda ketika saya berada di directory user. Ketika saya mau masuk ke directory bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash atau root. Jadi saya hanya perlu memberi perintah cd/lib, begitu saja. Kita akan coba pada terminal. Kita juga akan membuka file untuk perbandingan. Saya akan ketikkan ls terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini sama ya isinya dengan yang ada di sini, yaitu dokumen, download, dan lainnya. Nah, sekarang saya akan masuk pada directory root, masuk ke other location, lalu klik yang slash. Begitu juga dengan yang di CLI. Saya akan masukkan su, lalu masuk ke dalam directory cd/. Saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke folder etc terlebih dahulu, lalu apache 2, dan persyaratan untuk masuk ke apache yaitu harus masuk ke etc terlebih dahulu. Sekarang saya akan mencoba langsung masuk ke dalam apache melalui directory ini di CLI dengan menggunakan absolute path yaitu cd/apache 2. Di sini kita sudah bisa masuk ke dalam directory apache dengan perintah pwd. Kita akan tahu di mana directory kita sekarang. Sekarang kita akan masuk lagi ke dalam root dengan perintah cd/. Lalu kita akan masuk ke apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Oke, bisa kalian lihat di sini kalau tanpa absolute tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path kita harus masuk ke dalam etc-nya dulu sebelum ke apache.
dengan perintah cd etc. Lalu kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. 4. Spesial karakter. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan arti-arti dari spesial karakter berikut. Yang pertama, lambang lengkung seperti ini, yang dimana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kalian bisa komen pwd, dan saya sekarang berada di home Maura. Saya akan coba masuk ke dalam root dengan perintah su. Nah, di sini tidak ada tanda lengkung. Mengapa di sini tidak ada lambang lengkungnya? Home directory root tidak berada pada /home /user, tetapi home directory root itu ada pada directory dengan nama cd/root. Jadi di sini sudah ada lambang lengkungnya. Ini menandakan kita berada di home directory dan direktorinya yaitu root, bukan dengan nama home. Di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada karakter $. Dolar menandakan sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya. Jadi ketika CLI kita mendapatkan lambang seperti ini, menandakan bahwa kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita berada di hak akses user biasa. Lalu yang ketiga ada lambang pagar seperti ini. Ini merupakan lambang pada root. Oke, di sini terdapat lambang pagar ya, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Selanjutnya terdapat tanda titik. Ini melambangkan directory yang sekarang. Jadi ketika saya ketik ls titik, itu menandakan bahwa saya meminta untuk memperlihatkan isi pada directory yang sekarang. Saya akan coba masuk ke root lagi, lalu masukkan ke dalam slice. Dan saya akan coba ls titik. Berarti saya di sini meminta untuk memperlihatkan seluruh file directory yang sekarang, yaitu slash. Sekarang saya akan masuk ke cd etc. Ada juga lambang kelima yaitu titik 2. Ini menandakan parent directory atau directory sebelumnya. Di sini saya akan masuk ke directory cd Apache 2, lalu pwd untuk melihat keberadaan kita. Sekarang saya berada di Apache 2 yang dimana parent directory Apache 2 yaitu etc. Jadi ketika kita cd.2 itu berarti kita masuk ke dalam parent directory etc. Karena etc merupakan parent directory-nya Apache. 5. Membuat file dengan touch. Di sini kita akan belajar membuat file dengan perintah touch. Ini saya sedang berada di home directory ya, dan cara untuk membuat filenya kalian bisa ketikkan saja misal touch xyz, maka dia akan langsung otomatis terbuat. Kita akan melihatnya dengan perintah ls. Bisa kalian lihat di sini terdapat file xyz.txt yang kita buat tadi, dan bisa kalian lihat di sini dia akan langsung muncul di tampilan file. Kalian bisa juga melakukan dengan absolute. Jadi saya akan membuat folder pada dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen dengan perintah touch dokumen. Maka jika kita teks di sini akan langsung ada file seperti ini, f.txt. 6. Perintah ls advance. Sebelumnya di sini sekarang saya berada di home directory ya. Sekarang saya akan ls biasa. Maka di sini dia akan menampilkan directory. Ini merupakan hasil ls yang biasa, dan ada perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu ls-a. Jadi ls-a digunakan untuk melihat directory yang tersembunyi. Jika kita ls saja, maka dia akan menampilkan directory biasa dan yang tidak dapat terlihat.
Dengan adanya -a, kita dapat melihat directory yang tersembunyi. Ciri dari directory tersembunyi yaitu memiliki titik di depannya seperti ini. Ada juga ls-l. Ini digunakan untuk melihat details dari setiap file atau directory. Bulan dan tanggal di sini merupakan data pembuatan atau data kapan kita mengaksesnya. Kita juga bisa menggabungkan kedua perintah tersebut yaitu dengan ls-la. Perintah ini digunakan untuk melihat hidden file atau detailnya seperti ini. 7. Membuat directory dengan mkdir. Di sini kita akan membuat directory dengan perintah mkdir. Kalian bisa buka terlebih dahulu terminalnya. Sekarang langsung saja saya akan buat di sini mkdir direct new. Lalu saya akan coba ls. Bisa kalian lihat di sini directory-nya sudah terbuat. Selanjutnya saya akan masuk ke directory ini. Untuk masuk ke directory kita bisa gunakan perintah cd direct new slice. Jika ls, di sini hasilnya akan kosong. Kita akan buat terlebih dahulu cd. Di sini saya akan membuat file di dalam directory-nya. Saya akan masukkan perintah mkdir 1. Mkdir, kita ls di sini sudah terdapat dir 1-nya. Di sini saya akan coba masuk ke dir 1 terlebih dahulu. Di sini terdapat dir 2. Saya akan coba masuk ke dir 2. Di sini juga terdapat dir 3 dan saya akan coba masuk ke dir 3. Di sini tidak ada apa-apa karena isi dari dir 3 masih kosong, belum diisi dengan file apapun. 8. Perintah cp. Sekarang kita akan coba menggunakan perintah cp. Untuk kalian yang belum tahu apa itu cp. Jadi cp adalah perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy file atau directory. cp merupakan singkatan dari copy. Kita akan membandingkan cara mengcopy di file dan juga terminal. Saya akan mencobanya di file terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk ke dokumen. Di dokumen saya memilih file dengan klik kanan, lalu copy. Lalu kalian bisa paste di mana saja. Misal saya akan paste di home. Di sini kita bisa klik kanan lagi, lalu pilih yang paste. Dengan begitu filenya bisa terpindah ke home. Selanjutnya kita akan mencoba yang di terminal. Di sini saya akan mengcopy user saya dengan perintah cp dokumen slice. Dan saya akan mengcopy ke destination dengan perintah destination. Lalu kita ls. Bisa kalian lihat di sini sudah ada file f.txt-nya. 9. Perintah mv. Jadi mv bisa digunakan untuk merename directory atau file. Misalkan kalian salah memberi nama pada directory atau file, jadi kalian bisa membenarkannya dengan perintah mv. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misalkan kalian mau file dari directory 1 ke directory 2. Di sini saya akan buka terminal. Sebelumnya saya di sini telah membuat xyz.txt. Jadi di sini saya akan mengubah nama filenya dengan perintah mv xyz.txt. Di sini saya akan mengubahnya menjadi apc.txt. Dan jika saya ls, di sini nama filenya akan menjadi apc.txt. Kemudian saya akan memindahkan file dengan perintah mv. Saya akan membuat file baru terlebih dahulu. Saya akan membuat file dengan perintah touchdev.txt. Lalu kita keluar. Di sini saya akan memindahkan file dev yang tadi kita buat ke directory home dengan perintah mv dokumen slice dev home aura. Lalu kita ls dan pada directory home-nya sudah ada file dev.txt-nya. 10. Perintah rm. rm digunakan untuk menghapus file, sedangkan untuk menghapus directory bisa menggunakan mkdir.
Langsung saja masuk ke terminal. Di sini saya akan menghapus abc.txt dengan perintah rm abc.txt. Dan ketika saya ls, di sini file dengan nama abc.txt-nya sudah menghilang atau terhapus. Kemudian di sini saya akan menghapus directory dengan perintah rmdir direct new. Dan ketika kita ls lagi, di sini sudah tidak ada directory direct new atau direktorinya sudah terhapus. Tetapi jika directory yang ingin dihapus terdapat file di dalamnya, kalian tidak bisa menggunakan perintah rmdir. Akan saya contohkan di sini. Saya akan ketikkan rmdir dir1. Maka di sini tidak akan bisa karena dir1 di dalamnya terdapat dir2 dan juga dir3. Kalian bisa menghapus directory yang ada isinya dengan perintah rm dir1 -r. Ketika saya ls, di sini bisa dilihat satunya sudah tidak ada atau sudah terhapus. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.